undangan roti yang telah dibagikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang menghormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka acara setelah yang berkenan Bapak Haji Hasan Muhammad SOSMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ada Ibu Sekretaris Dinas Sosial Kota Mataram ya? Belum hadir? Ada Pak? Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Bali, Lombok Utara dan Kota Mataram, diwakili oleh Sekretaris Dinasnya karena Pak Kadis KLU sedang di Jakarta laporannya. Kemudian Kadis Sosial Kota Mataram sedang menghadiri misi anaknya di luar daerah. Bapak Ibu Kepala Dinas Capil Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili Kepala Bapeda Kabupaten Kota untuk jabat yang mewakili sahabat kita Bapak Bayu, pimpinan cabang BRI Mataram yang mewakili pimpinan cabang BRI se-Nusa Tenggara Barat, yang kebetulan pimpinan cabang BRI yang lain sudah kontak ke kami, sedang dilakukan pemeriksaan juga oleh BPK, sehingga beliau diminta mewakili kawan-kawan pimpinan cabang, tetapi tidak akan mengurangi makna dari pertemuan ini karena beliau juga siap besok menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak Ibu Saudara yang ada di Kabupaten Kota untuk kita mencari solusi bersama terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam penyaluran atau pendistribusian bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial sembako di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Rekan-rekan Korda yang saya banggakan dan perwakilan PKSK dari Kabupaten Kota yang juga saya banggakan, saya kebetulan malam ini hadir lengkap dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Sekretaris, 4 kepala bidang, kemudian semua kepala panti sosial yang ada di Pulau Lombok. Karena saya ingin Bapak Ibu Saudara, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Kota, bisa berkomunikasi atau bisa minimal memahami dan melihat wajah dari bapak-bapak ibu kepala panti, karena persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Kota biasanya bermuara di tempat mereka. Ini ada Ibu Kepala Panti Sosial Harapan Keluarga, Bu Hilmi. Kalau anak-anak bermasalah di NTB, Lombok Timur banyak Bu kan? Ya, ada di sosial seperti Lombok. Biasanya ditaruh dia. Kemudian ada Kepala Panti Sosial Petilahan Anak. Mana tadi Pak? Oh ya, kemarin sudah mengadakan petilahan untuk 35 anak Lombok Timur Pak ya? 45 ya, 45 anak dari Lombok Timur dari Desa Prian. Kemudian ada Kepala Panti Sosial Karyawanita ya. Ya, kalau dulu dikenal begini, sekarang Karyawanita. Jadi kalau Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial punya persoalan terhadap perempuan-perempuan di kabupaten yang kemudian misalnya korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, membutuhkan pelatihan, nanti bisa menghubungi beliau. Kemudian ada Kepala Panti Sosial Bina Laras, Mukmainah. Hadir? Ya, Pak Arto. Kalau ini menangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jumlahnya sekarang di sana seharusnya 80, tetapi saya sudah cek lebih 80 Pak ya. Kemudian ada panti sosial, kalau Timur PSBK ya. Apa panjangannya BK?
ini di Lombok Timur, tetapi ibu dari sosial Lombok Timur kurang memakai dia. Padahal dia punya bantuan juga bukan di sosial. Nah, kalau sekarang dari bawah semua ya? Dari Lombok Barat dan Lombok Timur. Oh, Lombok Timur ya, Lombok Barat ya. Ada di Lombok Timur ya, pantinya. Kemudian yang tak hadir di panti sosial Indonesia ada? Oh ada. Ya. Ini kepala panti sosial lanjut usia Mandalika, Ibu Gustini. Ya. Beliau menangani sekarang berapa orang? 80 juga. 80 ya. Kemarin ada yang kena COVID kita kemudian ada SPR, ya, panti sosial Bina Remaja yang ada di Konato. Satunya lagi ada di Pulau Sumbawa di Bima, panti sosial lanjut usia Mekiani. Bapak Ibu saudara sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bersama-sama di Golden Village ini dalam rangka rapat koordinasi membahas berbagai persoalan yang kita hadapi bersama sebagai keluarga besar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dinas sosial yang terkait langsung juga dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga badan perencanaan daerah yang di dalamnya ada juga peran serta himpunan bank negara yang dalam hal ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat memakai Bank Rakyat Indonesia. Kesyukuran ini mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk sama-sama menghasilkan suatu kesepakatan dalam rangka memperbaiki tata kelola pendistribusian bantuan pangan non tunai ini di Nusa Tenggara Barat. Karena jumlah bantuan yang masuk di Nusa Tenggara Barat dari seluruh program yang ada di Kementerian Sosial tidak kurang dari 5,7 triliun di Nusa Tenggara Barat. Apakah itu PKH, BPNT, kemudian ada BST, walaupun BST berakhir pada bulan April besok. Ada juga bantuan-bantuan yang langsung ke lembaga kesehatan sosial, baik anak, difabel, dan juga lembaga kesehatan sosial lainnya yang ada di daerah. Terkait dengan bantuan sosial sembako ini, saya ingin mengingatkan kita semua. Awal program ini dulu pada tahun 2016, saya masih menjadi kepala dinas sosial Kota Mataram, dan pada waktu itu yang berani menerima program ini di Nusa Tenggara Barat hanya saya. Kabupaten kota yang lain waktu itu tidak ada yang berani. Karena itu adalah awal melakukan perubahan dari rastra menuju BPNT. Dan Mataram waktu itu dijadikan sebagai tempat launching oleh Ibu Hopipa Interparalangsa. Saya ingat di salah satu wilayah di Lamongan. Pesannya dulu sebenarnya adalah bagaimana mensejahterakan keluarga penerima manfaat untuk mengurus dirinya sendiri melalui dana yang masuk ke ATM-nya, saya sebut ATM saja supaya lebih enak AKS itu. Karena waktu itu supaya dia memiliki satu sikap sama dengan orang-orang yang kaya bahwa dia juga punya kartu ATM yang kemudian mendorong mereka secara psikologis untuk bisa keluar dari kondisi kemiskinannya. Dalam perjalanannya yang diharapkan untuk menjadi agen itu sebenarnya adalah e-warung. E-warung ini dibentuk dari kelompok penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang kita kelompokkan menjadi kelompok usaha, kemudian didorong dia untuk mengadakan barang-barang BPNT atau bantuan sembako ini, lalu dia mengadministrasikan proses jual belinya dengan keluarga penerima manfaat lain yang ada di kelurahan dan desa sekitarnya.
Tetapi ternyata tidak mudah. Untungnya BRI kemudian cekatan, agen-agen BRI inilah yang kemudian membantu Kementerian Sosial untuk proses pendistribusian bantuan ini di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan ini semua, saya mulai dari agen. Bapak Ibu saudara-saudara, para kepala dinas sosial kabupaten kota, perhatian khusus kita yang pertama adalah pada persoalan agen. Fakta lapangan dari quick response yang dilakukan oleh tim Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita masih banyak menemukan agen yang bukan penjual sembako. Tentu ini nanti akan dikoordinasikan dengan Himbar atau pimpinan cabang BRI setempat. Kita juga masih banyak menemukan agen-agen itu ada dari pendamping-pendamping sosial kita, yang sesungguhnya di dalam pedoman umum dan juga surat edaran dari Kementerian Sosial, hal itu tidak dibolehkan karena akan menimbulkan konflik kepentingan di dalam memberikan bantuan ini kepada masyarakat. Khusus kepada pendamping PKH, saya mengingatkan Bapak Ibu para kepala dinas sosial kabupaten kota. Saya ketika baru balik dari BPBD ke dinas sosial pernah diundang menjadi pembicara oleh LSM di Lombok Timur. Saya katakan bahwa PKH itu tidak diperbolehkan menjadi pendamping dari BPNT. Semua protes. Bahkan saya dihujat di media sosial oleh pendamping PKH yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Tapi saya tidak menjawab karena biarkan nanti waktu yang akan membuat mereka tahu. Saya mengatakan begitu pada waktu itu. Karena mereka tidak memahami peraturan Menteri Sosial yang mengatur pendampingan. Memang disebutkan bahwa pendamping PKH itu juga adalah berhak melakukan pendampingan, tetapi tidak putus sampai di situ. Harus dilanjutkan dalam rangka program komplementaritas, bahwa pendamping PKH itu dia diwajibkan mendampingi keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa KPM yang dia dampingi memang benar juga telah menerima bantuan pangan non tunai. Bukan ikut mengatur agen, bukan ikut mengatur tata kelola KKS untuk BPNT, dan bukan ikut untuk mengatur supplier. Ini penting, dalam persoalan BPNT di Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah dari ini. Yang kedua, pendamping sosial kita yang dari TKSK atau Tenaga Kerja Sosial Kecamatan banyak juga yang bermain. Saya mengatakan pada beberapa kesempatan oknum-oknum ini harus kita tertibkan. Bahkan ada di antara mereka yang menekan keluarga penerima manfaat untuk hanya menerima atau membeli agen-agen tertentu, atau dia menekan agen untuk menerima atau membeli bahan-bahan ini dari supplier tertentu. Ini harus kita tertibkan. Kewenangan ini ada di Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota yang tentu kita harus komunikasikan dan koordinasikan dengan baik secara bersama-sama. Kami Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak akan pernah melakukan intervensi, walaupun pedoman umum dan juga surat edaran Kementerian Sosial memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah mulai dari agen, maka perbaikan di supplier juga harus kita lakukan dengan baik. Boleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota kalau menemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap supplier, menghentikan supplier itu. Yang punya program adalah Kementerian Sosial, dan kita ini adalah perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah. Jangan malah kemudian Dinas Sosial diatur oleh supplier. Intinya adalah tidak boleh ada kepentingan dalam diri kita di Dinas Sosial. Kalau sudah ada kepentingan,
maka kepentingan ini yang menyerahkan kita kemudian kepada kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh para supplier dan juga para agen. Ini penting saya sampaikan karena perbaikan tata kelola ini menjadi perhatian utama kita. Baru tentu kita perbaiki komunikasi dengan semua pimpinan cabang BRI yang ada di kabupaten kota masing-masing. Saya juga mengingatkan Pak Bayu kepada teman-teman BRI karena ada beberapa keluhan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota. Alhamdulillah tidak ada Pak Bayu. Tapi ada beberapa baik dari timur kemudian dari tengah. Pimpinan BRI kurang komunikatif, kurang bersahabat dengan kawan-kawan yang ada di dinas sosial. Saya pernah mengeluarkan surat teguran untuk salah satu pimpinan cabang BRI bahwa program ini adalah milik Kementerian Sosial dan kami di daerah adalah pembantu pemerintah pusat di daerah yang harus mengawasi. Uang ini bukan milik BRI. Nanti saya bahasakan seperti itu Bapak Ibu. Karena ternyata ada pimpinan-pimpinan cabang yang memang tidak menguasai pedoman umum dengan baik, kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan pedoman umum. Kata kuncinya adalah kebersamaan kita. Kalau BRI kuat, dinas sosial juga kuat, komunikasi kita jalan dengan baik, tidak ada sesuatu yang sulit dalam pendistribusian bantuan pangan non tunai di lapangan. Ya kalau ada yang kurang sedikit biasa, ya. Yang terakhir khusus dinas, baik dinas sosial provinsi, kabupaten kota, sekecil apapun laporan dari masyarakat, saya berharap kita membentuk tim secara bersama-sama. Karena tim ini akan mampu menjawab laporan itu dengan baik. Tidak perlu ada ego bahwa kami kabupaten tidak berhak diatur oleh provinsi. Dan tidak perlu juga kawan-kawan provinsi ada ego bahwa kita ini lebih tinggi dari kabupaten kota. Tetapi yang dibutuhkan adalah koordinasi bersama. Kalau koordinasi kita baik, maka persoalan-persoalan di lapangan yang dikeluhkan terutama oleh keluarga penerima manfaat bisa kita jawab dengan baik. Dalam pengelolaan bansos tidak ada orang pintar. Yang dibutuhkan dalam pengelolaan bansos adalah orang yang memiliki nurani menyampaikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat itu betul-betul diterima dengan baik sesuai dengan jumlah, kualitas, dan juga hak-haknya. Karena kalau orang berbicara bansos kemudian dia mengatur dengan pintar, maka bisa saja kemudian dia berusaha menjadi supplier, dia berusaha menjadi agen. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi di kita dan konflik-konflik kepentingan ini mudah-mudahan bisa kita atasi bersama. Silakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota mempergunakan kawan-kawan LSM untuk melakukan pengawasan atau bahkan pendampingan terhadap berjalannya program ini di Kabupaten Kota. Tidak ada masalah. Selama LSM itu juga tidak membawa kepentingan kelompoknya. Kemudian terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten Kota, kami dari Dinas Sosial baik Kabupaten Kota dan juga Dinas Sosial Provinsi sangat mengharapkan bantuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena perbaikan data ini sambil bantuan berjalan sambil diperbaiki. Yang paling banyak persoalan itu adalah padanan NIK dengan Dukcapil. Ada yang sudah meninggal, tetapi kemudian tidak terdata di DTKS kita, ada terdata di Dukcapil. Maka dengan sangat rendah hati saya Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat mewakili rekan-rekan Dinas Sosial Kabupaten Kota agar sahabat-sahabat, saudara di Kabupaten Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuka ruang
yang sebesar-besarnya untuk perbaikan data ini. Karena kalau kita mampu memperbaiki data kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Barat yang sekarang 14,26% dari jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat sekitar 746 ribuan, maka penurunan angka kemiskinan di NTB juga bisa dipercepat karena sasaran kita menjadi lebih tepat. Persoalan kita di NTB ini, kita baru bisa hanya sekali melakukan perbaikan DTKS ini dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya sekarang yang kita perbaiki adalah bansos yang sedang berjalan. Masih ada beberapa kendala dan ini untuk IT masuk ke aplikasi baik pendamping PKH maupun juga TKSK sudah diberikan, tinggal Dinas Sosial Kabupaten Kota mengkomunikasikan juga dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil agar teman-teman itu diberikan akses oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Yang paling terakhir untuk Bapeda, dari Kabupaten Kota sering mengeluh kami tidak ada anggaran Pak Kadis. Nah, ini mungkin saya mau menyampaikan pada kesempatan ini penurunan angka kemiskinan di NTB menurut penjelasan dari BPS itu lebih banyak dilakukan akibat dari apa yang menjadi program Kementerian Sosial dan dijalankan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kota. Jadi kalau Bapeda Kabupaten Kota dan Bapeda Provinsi bicara kemiskinan, tidak bicara bantuan sosial yang dari pusat, itu omong kosong. Di depan Ibu Wakil Gubernur saya katakan seperti itu. Karena program-program di OPDA itu tidak ada yang langsung ke sasaran sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 2009 ya, tentang kemiskinan diwajibkan kementerian lembaga dan juga perangkat daerah yang ada di daerah untuk mengambil data dari data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi itu belum jalan. Yang memakai itu baru Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Maka kami sangat berharap kepada Bapeda ada porsi anggaran untuk kawan-kawan di Dinas Sosial Kabupaten Kota ini. Insya Allah sesuai dengan masukan dari Bapeda Kabupaten Kota. Tadi di Bursa Baru KPD saya sudah minta ke sebuah program anggarkan untuk 2022 pelatihan semua operator yang ada di desa-desa. Karena memang usulan dari Bapeda Kabupaten Kota yang menganggarkan itu kita di provinsi, apa-apa sudah. Yang penting nanti yang lain Kabupaten Kota menganggarkan yang lain, yang pada porsi yang lain. Karena memang kita sekarang oleh kebijakan Kementerian Sosial diberikan perbaikan data untuk DTKS itu 4 kali setahun. Kalau ini bisa berjalan, maka angka kemiskinan kita semakin turun, kemudian kita fokus kepada peningkatan IPM, maka Nusa Tenggara Barat bisa keluar dengan baik dari persoalannya. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan dan saya berharap kekompakan kita Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Dinas Sosial Provinsi. Saya sekecil apapun masalah, kalau sudah masalah bansos apakah itu PKH, BPNT, pasti saya langsung disposisi walaupun hanya surat tembusan, segera bentuk tim dan turun ke lokasi. Dan itu memang dilakukan oleh kawan-kawan dari Dinas Sosial Provinsi. Saya tidak mau mengungkap hal-hal yang kurang dari kita bersama, tetapi apa yang kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang sudah cukup bagus. Yang bagus ini masih membutuhkan perbaikan untuk lebih bagusnya pelaksanaan program ini. Oleh karena itu maka besok ada dari Ombudsman RI, ada dari Kejaksaan Tinggi, dan ada dari Reskrimsus Polda NTB yang sengaja kita undang untuk memberikan masukan juga pada Bapak Ibu saudara semua supaya kita satu bahasa dengan mereka. Jangan Bapak Ibu saudara sudah lelah bekerja di lapangan lalu mereka enak saja mengatakan salah. Seperti Ombudsman saya katakan saya sudah lama menemukan apa yang ditemukan oleh Ombudsman. Hanya saya selaku
wakil pemerintah pusat di daerah memiliki program tidak menyampaikan itu di media. Dan bahkan temuan kami sebenarnya jauh lebih detail dari apa yang ditemukan oleh Muslim. Dan saya selama ini tidak ada langsung membuka hal-hal itu di media karena saya meminta Ibu Kabid FM berkomunikasi dengan baik dengan Kabupaten Bogor. Ini yang saya sampaikan dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sampai hari Jumat besok dan kita berakhir kemudian Sabtu meninggalkan hotel ini ada hal-hal bersama yang kita rumuskan untuk kita rekomendasikan, termasuk bagaimana sistem perbaikan data kita dengan Bapeda dan juga dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kota. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita dan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Searah jarum jam. Belum ada dari saya. Kira-kira kalau seperti ini Bapak dan Ibu diperlakukan seperti itu, apakah Bapak dan Ibu tidak akan marah? Bahkan ada salah satu PAB ngomong di WA mengatakan kepada staf saya adalah anjing. Apakah itu dibenarkan? Ini mohon ini dicatat. Ada bahasa anjing yang dilontarkan oleh salah satu PAB. Nanti saya bilang kepada Bapak, tidak saya bukan. Saya merahasiakan identitas PAD Bapak, dan ini keamanan juga. WA-nya masih ada, nanti saya share kepada Bapak. Hal-hal seperti ini, Pak Bayu, pada waktu itu, dan minta koordinasi dengan saya. Karena tidak ada perubahan perilaku Bank BRI, maka kami melanjutkan lagi di permintaan kedua. Jadi insya Allah, kalau tidak ada juga kerjasama yang baik, saya kebetulan sudah ketemu langsung dengan Menteri Sosial dan saya sudah share kepada Pak Samsul foto-foto pada waktu saya bersama Pak Ibu Menteri dan saya minta kepada Menteri Sosial untuk segera tidak lagi bekerja sama dengan Bank BRI. Kalau tidak ada perubahan perilaku teman-teman di lapangan, ini tolong dicatat. Karena persoalan ini saya lihat sepertinya tidak ada keseriusan dari teman-teman bank untuk betul-betul bekerja sama dengan kita. Pembagian KKS saja kita minta bekerja sama dengan kita tidak pernah mau. Nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada Bapak, di mana ada warung yang tidak menyalurkan secara utuh jumlah bantuan pada waktu perubahan kebijakan Presiden dari 190.000 ke 200.000. Itu sampai kecamatan Pak Bayu. Dan itu sudah kami sampaikan kepada Pincen agar segera ditindaklanjuti. Kalau teman-teman BRI, Pincen dan atau PAB-nya tetap tidak mau menindaklanjuti hal ini, Pak boleh buat Pak, saya akan mengambil sikap tegas. Saya berharap teman-teman yang berlaku sewenang-wenang ini agar dibina Pak. Kalau tidak bisa Bapak binasakan. Jangan dibiarkan ini Pak. Ini merusak citra Bapak. Ini harapan-harapan saya kepada Bapak-Bapak di depan agar dapat bercurhat langsung kepada pihak bank. Dalam hal ini mohon maaf. Nah ini yang sering terjadi, seolah-olah mohon maaf Pak, bukankah program BPNT uang ini miliknya Kementerian Sosial, tapi seolah-olah ini miliknya BRI, miliknya agen. Mereka para agen semena-mena melakukan hal ini tanpa mengindahkan apa yang jadi aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Dan curhat yang kedua, terkait adanya kuota agen yang sangat miris di daerah kami. Saya cerita Pak, ada di salah satu desa, yaitu ada agen yang sampai 6 agen yang ada dari 1.000 KPM. Dan di satu sisi ada desa
Satu desa yang agennya minim sekali sehingga satu agen itu melayani KPM melakukan transaksi itu sampai 1.500 sampai 2.000 KPM. Sementara yang lain hanya bisa melayani 100 KPM atau paling maksimal 200. Sementara dia 1.500 sampai 200, 2.000. Kan miris sekali Pak, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah dalam hal ini, pihak BRI memberikan mesin IDC, sepertinya ada permainan Pak. Kiranya agen tersebut ditunjuk, diberitahukan dulu alasannya, karena Bapak menunjukkan agen Ewarung tidak semerta-merta hanya ditunjuk begitu saja, karena di situ terlihat ada potensi yang bisa ditunjuk sebagai Ewarung, akhirnya ditunjuk saja. Padahal Bapak dalam penunjukan agen Ewarung harus memperhatikan juga rasio KPM yang ada di kelurahan tersebut. Tidak bisa dalam satu kelurahan bisa ada 2 atau 3 Ewarung Pak, karena pembagian KPM-nya sudah pasti Ewarung berbanding 250, rasionya 1 berbanding 250 KPM Bapak. Yang mentransaksikan sembako, padahal mereka bukan agen resmi yang bahkan tidak ditunjuk oleh BRI dan sama sekali tidak koordinasi dengan kami. Hal ini sangat menyulitkan buat teman-teman kami di lapangan, terutama buat SPK saya, yang kalau mau mengontrol yang namanya penyaluran dan transaksi sembako, bagaimana mungkin jika sudah ditunjuk 53 agen Ewarung, mereka harus keliling 53 agen Ewarung, setelah dicek ternyata misalkan dari 9.000 data kami yang transaksi di agen Ewarung yang resmi hanya 6.000, 3.000-nya transaksi di mana? Kami bisa ngecek itu di mana. Jadi mohon Bapak, dengan kejadian seperti ini kami berulang kali menyampaikan juga dari dulu dan terkait dengan komunikasi dan etika tadi. Kemudian yang berikutnya terkait banyak hal. Pertama, bisa saya cermati tadi, saya simpulkan. Pertama, berikutnya adalah kaitan dengan agen. Agen-agen ini yang ada beberapa agen yang baru atau baru bergabung atau baru ditunjuk atau